Lorong setan di tengah kota Jakarta. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat jarum jam menunjuk ke angka 2 dini hari, deru mesin dan lampu kendaraan masih berseliweran di beberapa ruas jalan utama. Tapi ada satu tempat yang selalu terasa berbeda, terowongan gelap yang membentang di bawah hiruk-pikuk Jalan Kasablanka. Siang hari, tempat itu tampak biasa saja, dilalui ratusan kendaraan setiap jamnya. Namun saat malam rayap, kisah lain mulai mengambil alih. Rio, seorang driver ojek online berusia 29 tahun, sudah terbiasa menembus malam Jakarta. Baginya, waktu setelah tengah malam adalah ladang rezeki. Lebih sepi, lebih cepat, lebih menguntungkan. Ia bukan orang yang mudah takut. Tapi malam itu, semuanya berubah. Tepat pukul 1.55 WIB, Rio menerima pesanan dari aplikasi. Lokasi penjemputan, dekat pintu masuk terowongan Kasablanka. Destinasi, sebuah apartemen di Kuningan. Tak ada yang aneh, sampai ia melihat nama pemesan, Nina. Hanya satu nama, tanpa foto profil. Dan yang paling ganjil, riwayat akunnya kosong, seolah baru dibuat beberapa menit yang lalu. Rio sempat ragu, tapi dorongan untuk memenuhi target harian mengalahkan perasaan aneh itu. Ia gas motornya, membelah jalan yang mulai sunyi. Lampu jalan berdiri kaku, cahayanya temaram, menambah kesan angker malam itu. Saat sampai di titik jemput, ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari penumpang. Tak ada siapa-siapa. "Mas Rio?" Suara lembut namun datar terdengar dari belakangnya. Rio hampir saja lompat dari motornya. Sosok perempuan berdiri di belakangnya, entah datang dari mana. Ia mengenakan gaun putih, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya pucat, namun cantik dengan cara yang tidak biasa. Matanya kosong, tatapannya menusuk tanpa emosi. Iya. "Mbak Nina, ya?" Perempuan itu hanya mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di jok belakang. Rio mencoba mengajak bicara, menanyakan rute atau sekadar basa-basi. Tapi tak ada jawaban. Hanya keheningan. Motor melaju masuk ke dalam terowongan Kasablanka. Begitu memasuki lorong itu, Rio merasakan sesuatu yang aneh. Udara mendadak dingin, meskipun mesinnya panas dan malam itu tidak hujan. Cahaya lampu jalan tampak berkedip-kedip. Di kaca spion, ia melihat Nina duduk diam, kepalanya menunduk. Lalu, ia mulai mendengar suara. Pelan, seperti bisikan. Seolah ada seseorang berbisik tepat di telinganya, tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Nanti dia akan datang. Rio tersentak. Ia tak tahu suara itu berasal dari mana. Ia mencoba tetap fokus, mempercepat laju motor. Tapi saat menatap kaca spion lagi, Nina tak lagi duduk di belakang. Kosong. Rio menghentikan motornya mendadak. "Mbak Nina?" Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Tapi, jaket belakangnya basah, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di situ. Rio merasa jantungnya mau copot. Lalu dari kaca spion, dia melihat sesuatu. Nina. Tapi kali ini, berdiri jauh di belakang lorong, menghadap ke arahnya, dengan senyum aneh yang menyeringai lebar. Lampu terowongan padam seketika. Gelap gulita. Hanya suara tawa kecil, samar, semakin dekat. Rio menghidupkan mesin motornya lagi dan tancap gas tanpa pikir panjang. Dia keluar dari terowongan dengan napas tersengal dan tangan gemetar. Saat sampai di ujung, lampu-lampu kembali menyala seperti biasa. Suasana terasa normal, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Ponselnya berbunyi. Notifikasi dari aplikasi ojek, perjalanan selesai. Terima kasih telah mengantar Nina. Rio terdiam. Ia membuka riwayat order. Akun Nina sudah hilang, tidak ada di daftar. Seolah tak pernah ada. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di jok belakang motornya, tergeletak pita rambut putih. Basah. Dan dingin seperti es. Jangan pernah lihat ke spion. 3 hari telah berlalu sejak kejadian itu, tapi pikiran Rio masih belum bisa lepas dari sosok Nina, penumpang misterius yang muncul dan menghilang di terowongan Kasablanka. Setiap kali Rio menyentuh motornya, ia teringat pada pita rambut putih yang ia temukan di jok belakang. Ia sempat menyimpannya, lalu membuangnya ke sungai kecil di belakang rumah kosnya.
Tapi malam-malam berikutnya, ia selalu mendengar suara ketukan 3 kali di jendela kamarnya, meskipun ia tinggal di lantai 2. Teman-temannya sesama ojek online bilang, Rio mungkin hanya kelelahan. Beberapa malah menganggapnya hanya cari sensasi. Tapi satu orang, seorang driver senior bernama Pak Indra, langsung menatapnya serius saat Rio menceritakan apa yang ia alami. "Kamu lihat spion, ya?" tanya Pak Indra pelan. Rio mengangguk. "Jangan pernah lihat spion di terowongan Casablanca, apalagi lewat jam 2 pagi. Rio menelan ludah. "Memangnya kenapa, Pak?" Pak Indra menunduk. "Yang kamu lihat bukan penumpang. Itu bukan makhluk dari dunia kita. Kalau kamu lihat lewat spion, itu artinya dia juga lihat kamu." Rio tertawa hambar. "Maksudnya apa?" Pak Indra tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan sesuatu, kalung kecil berisi doa dan potongan daun bidara kering. "Pakai ini. Jangan lepas. Dan kalau kamu harus lewat Casablanca lagi, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti. Jangan toleh. Jangan lihat spion." Rio mengiyakan, tapi dalam hati ia menganggap semuanya berlebihan. Ia orang Jakarta. Logis. Modern. Mana mungkin hal seperti itu nyata? Malam itu, Rio kembali mengambil orderan. Jam menunjukkan pukul 1.47. Ia tak sadar arah rute yang diberikan GPS mengarah kembali ke terowongan Casablanca. Ia nyaris menolak pesanan itu. Tapi kali ini penumpangnya jelas, akun dengan nama lengkap, foto profil, dan riwayat perjalanan yang normal. Tidak seperti Nina. Ia meyakinkan diri, semua baik-baik saja. Gak bakal ada apa-apa. Sesaat sebelum masuk terowongan, Rio menyentuh kalung pemberian Pak Indra di bawah jaketnya. Ia menarik napas panjang. Jalanan sepi. Tak ada kendaraan lain. Saat ia memasuki lorong itu, sesuatu terasa berubah. Lampu-lampu terowongan kali ini tidak padam. Tapi warnanya tidak normal. Bukannya kuning atau putih, cahaya lampu terlihat kemerahan, seperti cahaya matahari tenggelam yang merayap masuk ke dalam mimpi buruk. Rio menatap lurus. Berkendara tanpa suara, tanpa musik. Lalu, di ujung pandangannya, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di tengah lorong. Ia menekan rem perlahan. Tapi saat matanya kembali fokus, bayangan itu hilang. Ia mulai merasa dadanya sesak. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Kemudian motor Rio mati. Tiba-tiba. Tanpa alasan. Semua lampu padam. Mesin tak merespons meski ia menekan tombol starter berkali-kali. Di dalam lorong yang gelap, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Lalu, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan. Bukan dari motor, tapi dari spion kirinya. Rio tak berani menoleh. Tok, tok, tok. Kali ini dari spion kanan. Ia menunduk. Mencoba menahan napas. Suaranya kembali terdengar. Kali ini bukan ketukan, tapi bisikan. "Kenapa kamu buang aku?" "Rio?" Suara perempuan. Dingin. Mendalam. Terlalu dekat. Rio tak bisa menahan diri. Ia melihat ke spion. Wajah Nina. Pucat. Mata hitam. Senyum melebar. Tepat di belakangnya. Ia berteriak. Tapi suaranya tenggelam. Tangan Nina muncul di sisi spion, menyentuh lehernya. Dingin seperti es. Rio meraih kalung dari dalam jaketnya dan menggenggam erat. Seketika, motor menyala sendiri. Lampu kembali hidup. Nina menghilang. Rio tancap gas keluar dari terowongan, tak peduli seberapa cepat. Ia berhenti jauh di depan, di pos polisi kosong yang entah sejak kapan sudah tidak aktif. Ia menangis. Malam itu, Rio tak melanjutkan order. Ia pulang. Tapi saat membuka pintu kos, di bawah pintu kamarnya ada pita rambut putih yang sama seperti sebelumnya. Lembab. Dingin. Dan kali ini berdarah. Dia pernah mati di sini. Rio tidak tidur semalaman. Pita rambut putih yang berdarah itu masih ada di lantai kamarnya,
walau sudah ia buang dari jendela tadi malam. Saat ia bangun pagi, pita itu entah bagaimana kembali berada di dekat bantalnya. Kali ini dalam kondisi kering, tapi berbau anyir seperti besi berkarat. Rio merasa pikirannya mulai tak waras. Ia berhenti narik selama 2 hari, tapi perasaan tidak tenang tetap menghantuinya. Kadang saat memejamkan mata, ia masih bisa mendengar bisikan itu, pelan, lirih, menyayat. "Kenapa kamu buang aku?" Pada hari ketiga, Rio memutuskan mencari jawaban. Ia kembali menemui Pak Indra, driver senior yang pernah memperingatkannya soal spion dan jam terlarang. Pak Indra menatap wajah Rio yang pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya. Tanpa banyak bicara, ia mengajak Rio ke sebuah warung kopi tua dekat terowongan, tempat mangkal sopir-sopir malam yang katanya sering diganggu. Di sana, Rio dipertemukan dengan seorang pria parubaya bernama Mang Raji, warga asli yang sudah tinggal di sekitar Casablanca sejak tahun 80-an. Sosok kurus berkumis itu menatap Rio dalam-dalam sebelum berkata, "Kamu lihat dia, ya? Yang bawa pita putih itu?" Rio hanya bisa mengangguk. Mang Raji menghela napas berat. Ia lalu mulai bercerita tentang seorang gadis bernama Nina Ratnasari, mahasiswi semester akhir yang mengalami kecelakaan tragis di terowongan Casablanca 21 tahun yang lalu. Kejadiannya malam Jumat, sekitar jam 2 lewat. Dia dibonceng pacarnya, katanya habis pulang dari acara kampus. Motor mereka ditabrak truk box yang remnya blong. Pacarnya luka parah, tapi selamat. Nina tewas di tempat, kepalanya remuk. Rio menelan ludah. Rasanya perutnya mendadak mual. Katanya, waktu polisi datang, mayat Nina masih memeluk erat tas kecilnya. Di dalamnya cuma ada satu benda, pita rambut putih. Sejak saat itu, kata Mang Raji, banyak kejadian aneh di terowongan. Pengendara sering melihat sosok perempuan berdiri di tengah lorong, atau mendengar suara tangisan. Tapi yang paling umum, adalah kisah tentang ojek atau taksi yang mendapat penumpang di jam-jam sepi, lalu menghilang begitu keluar dari lorong. Dan semuanya punya satu kesamaan. Mereka semua lihat ke spion. Sama kayak kamu. Rio terdiam. Tangannya gemetar. Ia ingat dengan jelas, wajah Nina yang senyum lebar, kulitnya yang pucat, dan tangan dingin itu. Mang Raji melanjutkan, orang-orang bilang, Nina gak sadar dia udah mati. Dia pikir, dia masih menunggu dijemput pulang. Pak Indra menambahkan pelan, makanya dia naik ojek. Naik taksi. Jalan kaki. Sampai sekarang. Rio menunduk. Semua mulai masuk akal. Tapi satu hal masih mengganggunya. Kenapa dia milih saya, Pak? Tanyanya pelan. Mang Raji hanya menggeleng. Tapi Pak Indra memandang Rio dengan tatapan aneh, sebelum menjawab lirih, karena kamu sempat nolong dia, mungkin bukan kamu sekarang, tapi kamu yang dulu. Rio terdiam. Maksudnya apa? Malam itu, rasa takutnya berubah jadi obsesi. Ia mulai mencari lebih banyak tentang Nina Ratnasari. Ia cari artikel lama, berita kecelakaan tahun 2004. Ia bahkan mendatangi perpustakaan kampus tempat Nina kuliah dulu. Dan di sana, ia menemukan hal yang mengerikan. Dalam sebuah buletin lama, terdapat artikel dengan foto kecil korban kecelakaan di terowongan Casablanca. Wajah Nina masih sama seperti yang ia lihat di malam itu. Tapi yang membuat Rio nyaris pingsan adalah sosok pria di samping Nina, pacarnya yang selamat. Wajahnya mirip dirinya. Sangat mirip. Seolah-olah, dia adalah reinkarnasi dari lelaki yang dulu meninggalkan Nina mati sendirian. Jalan pulang yang tidak pernah ada. Sudah 3 hari Rio menghilang. Pak Indra sudah mencoba menelepon, mengirim pesan, bahkan datang ke kosnya. Tapi semuanya buntu. Kamarnya ditemukan terkunci dari dalam, tanpa tanda-tanda perlawanan, tanpa jejak kabur. Hanya ada benda-benda yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Pita rambut putih, HP Rio, dan satu foto tua kecelakaan di terowongan Casablanca. Pak Indra tahu. Ini bukan pertama kalinya. Dulu, belasan tahun yang lalu, seorang pengemudi ojek biasa juga mengalami hal yang sama. Ia sering dapat orderan fiktif menuju Casablanca, lalu menghilang suatu malam. Yang ditemukan hanya helm dan jaketnya di pinggir jalan. Tak ada mayat. Tak ada jejak. Sama seperti Rio. Dengan bantuan Mang Raji,
Pak Indra mulai menyusuri kembali cerita tentang Nina Ratnasari. Ia mendatangi RS Cipto tempat korban kecelakaan dibawa, lalu ke kampus tempat Nina dulu kuliah. Di sana, ia bertemu dengan seorang dosen tua yang masih ingat kejadian tahun 2004. Dosen itu bahkan menunjukkan ruangan memorial kecil di ujung lorong kampus, sebuah tempat yang didedikasikan untuk mengenang Nina dan beberapa mahasiswa yang pernah jadi korban kecelakaan tragis. Di tembok memorial itu, tergantung foto besar wajah Nina, masih muda, tersenyum, mengenakan pita putih di rambutnya. Tapi di sisi foto itu, terdapat plakat kecil berdebu yang tak pernah Pak Indra dengar sebelumnya. Untuk Nina dan Arman, cinta yang tak sempat pulang. Pak Indra bertanya siapa Arman. Dosen itu menjelaskan bahwa Arman adalah pacar Nina, yang selamat dari kecelakaan namun menghilang 1 minggu setelah kecelakaan terjadi. Ia tidak pernah ditemukan, seperti ditelan bumi. Dan yang aneh, wajah Arman sangat mirip dengan Rio. Pak Indra mulai menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar kisah hantu. Ini bukan cuma Rio yang diganggu oleh arwah penasaran. Ini pengulangan. Seolah-olah setiap 21 tahun sekali, Nina menjemput kembali orang yang ia cintai untuk mengulang malam kecelakaan itu. Untuk memaksa mereka menemani dirinya ke dunia lain. Kepanikan mulai merayap ke tubuh Pak Indra. Ia kembali ke terowongan Casablanca pada malam hari, mencoba menemukan petunjuk apapun. Ia berdiri tepat di tempat kecelakaan terjadi, dan menyalakan rokok. Dingin menyergap, meski tak ada angin. Lalu, di sudut mata, ia melihat seseorang berdiri di tengah lorong. Seorang pemuda. Rio. Pak Indra memanggil namanya. Tapi Rio tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah seberang lorong, di mana Nina berdiri. Rambutnya basah, pita putih tergerai, dan wajahnya bukan lagi cantik, tapi rusak, seperti korban tabrakan. Pak Indra berlari. Tapi ketika ia sampai di sana, keduanya sudah menghilang. Yang tersisa hanya spion motor tergeletak di lantai beton. Dan di kaca spion itu, tercetak wajah Nina yang sedang tersenyum. Bukan pantulan, tapi gambar nyata. Seolah seseorang mencetaknya dari dalam cermin. Malam itu, Pak Indra pulang dengan tangan gemetar. Di rumah, ia mengunci semua pintu. Tapi ponselnya menyala sendiri tengah malam. Satu notifikasi masuk dari aplikasi ojek yang sudah lama tak ia pakai. Penumpang, Nina. Jemput di terowongan Casablanca. Tujuan, tidak diketahui. Kembali ke lorong yang sama. Pak Indra tahu, kalau ia tidak kembali ke terowongan Casablanca malam itu, maka cerita Rio akan sama seperti Arman. Hilang tanpa bekas. Ditelan oleh lorong yang tak pernah memberi jalan pulang. Jam menunjukkan pukul 1.13 dini hari, waktu yang sama seperti ketika kecelakaan Nina terjadi 21 tahun yang lalu. Dengan senter, rokok, dan kalung kecil berisi potongan surah Yasin yang dulu diberikan almarhum ibunya, Pak Indra berdiri di ujung terowongan. Jalanan sepi. Lampu-lampu redup seperti bernapas, kadang terang, kadang nyaris padam. Udara terasa lengket, pengap, seperti masuk ke perut bumi. Ia melangkah perlahan ke dalam lorong. Setiap suara langkahnya menggema aneh, seperti tak datang dari kakinya sendiri. Ia memanggil nama Rio beberapa kali. Tak ada jawaban, hanya gaung suaranya yang terdengar menyindir balik. Rio, oh, oh. Tiba-tiba, lampu-lampu jalan mati. Gelap. Total. Senter di tangannya bergetar. Tapi cahaya yang keluar tak bisa menembus lebih dari 1 meter ke depan, seolah ada kabut tebal yang tak terlihat. Dan di tengah kabut itu, terdengar suara roda motor. Pelan. Pak Indra menoleh. Dari balik kabut, muncul sosok Rio. Mengendarai motor, perlahan, kosong. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dan di belakangnya, duduk Nina. Diam. Menunduk. Tapi Pak Indra tahu ia sedang menatapnya. Rio berhenti tepat di depan Pak Indra. Tapi saat hendak dipanggil, sosok itu seperti tak mengenali dirinya. Ia berbicara, tapi bukan dengan suara manusia. Kenapa kau bawa aku ke tempat ini lagi? Kenapa kau biarkan aku mati sendirian? Bukan Rio. Tapi Nina menggunakan tubuhnya. Pak Indra membaca doa sekuat mungkin, tapi udara mendadak mencekik. Dinding terowongan mulai berubah, menjadi rusak,
berlumut, seperti masuk ke versi neraka dari Casablanca. Lampu-lampu berkedip liar. Dan di dinding, muncul bayangan-bayangan ratusan tangan, meraih ke arahnya. Tiba-tiba semuanya membeku. Dalam sekejap, Pak Indra berada di sebuah ulang kejadian kecelakaan tahun 2004. Jalanan berubah menjadi malam itu, truk melaju kencang, motor Nina dan Arman berada di tengah. Dan Pak Indra, berdiri di sisi jalan, melihat semuanya seperti penonton neraka. Ia melihat Nina berbalik ke arah Arman, senyum. Kemudian, brak! Tubuhnya terpental. Darah di mana-mana. Dan Arman, berdiri dengan tubuh luka, bingung, lalu lari meninggalkan Nina yang sudah sekarat. Pak Indra menjerit. Jangan tinggalkan dia. Tapi waktu tak bisa diubah. Nina terbaring sendiri di tengah jalan, memeluk tas kecil berisi pita putih. Dan dari darahnya, muncul sosok gadis yang tidak pernah pergi. Semuanya gelap kembali. Ketika Pak Indra sadar, ia terbangun di pinggir jalan, tepat di atas terowongan Casablanca. Tubuhnya basah kuyup, tapi tidak hujan. Senter di tangannya patah. Dan di saku jaketnya, terdapat ponsel milik Rio. Layarnya retak. Tapi di dalamnya ada satu rekaman suara terakhir yang belum pernah dibuka. Pak Indra memutar rekaman itu. Suara Rio, penuh panik. Napasnya cepat. Dan di balik suaranya, terdengar isakan pelan, suara perempuan. Pak, saya rasa saya tahu siapa saya dulu. Saya pernah jadi Arman, dan dia, Nina, dia masih cinta. Pak, tapi cintanya bukan buat manusia. Suara bergetar. Dia nggak mau saya pergi lagi, Pak. Dia bilang kalau kali ini, saya harus mati bersama dia. Rekaman terputus. Pak Indra memejamkan mata. Ia tahu, cerita ini belum selesai. Nina belum puas. Karena selama seseorang masih mengingatnya, ia akan terus kembali. Dia datang lewat mimpi. Namanya Salsa, mahasiswi baru di kampus yang sama dengan tempat Nina dulu kuliah. Usianya baru 19 tahun. Ia tidak tahu apa-apa tentang kecelakaan tahun 2004, atau tentang Rio yang menghilang. Tapi satu hal yang ia tahu, belakangan ini, mimpinya selalu berakhir di tempat yang sama, terowongan Casablanca. Awalnya ia pikir hanya mimpi aneh. Tapi setelah 3 malam berturut-turut ia bangun di tengah lorong gelap, sendirian, dengan suara motor dan bisikan pelan di belakang telinganya. Salsa mulai takut tidur. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di tengah jalan, lalu mendengar suara. Kenapa kamu gak jemput aku? Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi dalam bayang-bayang gelap lorong, selalu ada sosok gadis bergaun putih, berdiri diam, rambut panjang menutupi wajahnya. Kadang makin dekat, kadang hanya menatap dari jauh. Tapi selalu ada. Suatu malam, Salsa memutuskan untuk tidak tidur. Ia mencari tahu tentang terowongan itu, dan tak sengaja menemukan berita lama tentang Rio Prasetyo, mahasiswa tingkat akhir yang hilang misterius sebulan lalu. Foto terakhir Rio menunjukkan ia sedang mengendarai motor di dekat terowongan Casablanca. Dan yang lebih aneh, wajahnya mirip seseorang dari mimpi Salsa. Sosok laki-laki yang selalu berdiri membelakanginya di lorong itu. Tak kuat menahan rasa penasaran, Salsa mendatangi Pak Indra, satu-satunya orang yang pernah mencoba menguak misteri ini. Ketika mereka bertemu, Pak Indra langsung pucat melihatnya. Bukan karena wajah Salsa, tapi karena pita rambut putih yang terikat di tas ranselnya. Dari mana kamu dapat itu? Tanya Pak Indra. Salsa bingung. Ini? Aku nemu waktu bangun tidur, di bantalku. Aku pikir hadiah dari teman kos. Pak Indra langsung tahu. Nina sudah menandai Salsa. Ia mencoba melindungi gadis itu. Memberi doa, jimat kecil, dan meminta jangan pernah melewati Casablanca saat malam. Tapi sudah terlambat. Malam itu, Salsa tertidur tanpa sadar. Dan dalam mimpi, ia tidak lagi berada sendirian. Lorong gelap itu kini terisi penuh oleh sosok-sosok lain. Mereka tak punya wajah, tapi semua seperti bayangan dari orang-orang yang hilang sebelumnya. Rio, Arman, beberapa pengendara motor. Semua berdiri membeku. Dan di tengah mereka, Nina. Namun kali ini, Nina tidak menunduk. Ia menatap langsung ke mata Salsa.
Wajahnya rusak, namun matanya menangis. "Kamu yang harus antar aku pulang." Salsa terbangun dengan napas terengah-engah. Tapi yang membuatnya menjerit adalah satu hal. Di meja belajarnya, ada helm motor yang belum pernah ia miliki. Dan di dalam helm itu, terlipat kertas tua, potongan surat tulisan tangan dari tahun 2004. Isinya hanya satu kalimat. "Aku tunggu kamu di lorong. Jangan seperti yang lain. Nina." Dia datang lewat mimpi. Namanya Salsa, mahasiswi baru di kampus yang sama dengan tempat Nina dulu kuliah. Usianya baru 19 tahun. Ia tidak tahu apa-apa tentang kecelakaan tahun 2004, atau tentang Rio yang menghilang. Tapi satu hal yang ia tahu, belakangan ini, mimpinya selalu berakhir di tempat yang sama, terowongan Casablanca. Awalnya ia pikir hanya mimpi aneh. Tapi setelah 3 malam berturut-turut ia bangun di tengah lorong gelap, sendirian, dengan suara motor dan bisikan pelan di belakang telinganya. Salsa mulai takut tidur. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di tengah jalan, lalu mendengar suara. "Kenapa kamu gak jemput aku?" Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi dalam bayang-bayang gelap lorong, selalu ada sosok gadis bergaun putih, berdiri diam, rambut panjang menutupi wajahnya. Kadang makin dekat, kadang hanya menatap dari jauh. Tapi selalu ada. Suatu malam, Salsa memutuskan untuk tidak tidur. Ia mencari tahu tentang terowongan itu, dan tak sengaja menemukan berita lama tentang Rio Prasetyo, mahasiswa tingkat akhir yang hilang misterius sebulan lalu. Foto terakhir Rio menunjukkan ia sedang mengendarai motor di dekat terowongan Casablanca. Dan yang lebih aneh, wajahnya mirip seseorang dari mimpi Salsa. Sosok laki-laki yang selalu berdiri membelakanginya di lorong itu. Tak kuat menahan rasa penasaran, Salsa mendatangi Pak Indra, satu-satunya orang yang pernah mencoba menguak misteri ini. Ketika mereka bertemu, Pak Indra langsung pucat melihatnya. Bukan karena wajah Salsa, tapi karena pita rambut putih yang terikat di tas ranselnya. "Dari mana kamu dapat itu?" tanya Pak Indra. Salsa bingung. "Ini? Aku nemu waktu bangun tidur, di bantalku. Aku pikir hadiah dari teman kos." Pak Indra langsung tahu. Nina sudah menandai Salsa. Ia mencoba melindungi gadis itu. Memberi doa, jimat kecil, dan meminta jangan pernah melewati Casablanca saat malam. Tapi sudah terlambat. Malam itu, Salsa tertidur tanpa sadar. Dan dalam mimpi, ia tidak lagi berada sendirian. Lorong gelap itu kini terisi penuh oleh sosok-sosok lain. Mereka tak punya wajah, tapi semua seperti bayangan dari orang-orang yang hilang sebelumnya. Rio, Arman, beberapa pengendara motor. Semua berdiri membeku. Dan di tengah mereka, Nina. Namun kali ini, Nina tidak menunduk. Ia menatap langsung ke mata Salsa. Wajahnya rusak, namun matanya menangis. "Kamu yang harus antar aku pulang." Salsa terbangun dengan napas terengah-engah. Tapi yang membuatnya menjerit adalah satu hal. Di meja belajarnya, ada helm motor yang belum pernah ia miliki. Dan di dalam helm itu, terlipat kertas tua, potongan surat tulisan tangan dari tahun 2004. Isinya hanya satu kalimat. "Aku tunggu kamu di lorong. Jangan seperti yang lain. Nina." Cerita makin dalam. Nina kini tidak hanya mengulang masa lalu. Ia mulai memilih orang baru untuk melanjutkan takdir yang tak selesai. Dan Salsa, tampaknya adalah kunci baru dalam kisah ini. Jalan pulang untuk yang sudah mati. Sejak mimpi itu, Salsa tahu hidupnya tak akan sama lagi. Ia bukan lagi sekadar mahasiswi baru. Ia sudah terseret ke dalam cerita kelam yang tidak ia pilih. Tapi di sisi lain, ia merasa seperti sudah pernah ada di sana. Seperti deja vu, tapi jauh lebih dalam. Seolah sebagian dirinya tahu siapa Nina, dan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dengan bantuan Pak Indra, Salsa mulai menyusun potongan-potongan cerita. Nina dan Arman adalah sepasang kekasih yang kecelakaan tahun 2004. Arman selamat, tapi hilang tak lama setelahnya. 5 tahun kemudian, satu pengemudi ojek online ditemukan gila setelah dapat order fiktif dari Nina. Lalu sekarang, Rio, yang wajahnya mirip Arman, menghilang juga. Salsa mulai mempertanyakan satu hal. Apakah Nina benar-benar gentayangan karena dendam?
Atau karena ia ditinggalkan tanpa pamit? Ia menyadari ada pola dalam mimpi-mimpinya. Lorong, motor, hujan, suara Nina. Tapi ada satu mimpi berbeda, yang membawanya ke dalam ruang kecil berdebu, seperti kamar asrama lama. Di dindingnya tergantung cermin besar, dan di meja ada tumpukan surat cinta, pita putih, serta foto Nina dengan seorang pria muda. Salsa melihat wajah pria itu, dan terkejut. Itu bukan Rio. Bukan Arman. Tapi, dirinya sendiri. Tapi sebagai laki-laki. Ia terbangun dengan keringat dingin. Pak Indra yang mendengar ceritanya hanya bisa berkata pelan, "Mungkin kamu bukan orang baru, Sah. Mungkin kamu adalah bagian dari yang dulu tidak selesai." Reinkarnasi. Sebuah kemungkinan yang menakutkan. Tapi masuk akal. Salsa mulai mengalami perubahan. Kadang, ia berbicara sendiri. Kadang, saat bercermin, ia melihat bayangan Nina berdiri di belakangnya, tersenyum, bukan sebagai hantu, tapi sebagai seseorang yang menunggu. Pada malam Jumat Kliwon, Salsa memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun. Kembali ke terowongan Casablanca, sendirian. Bukan untuk melawan Nina, tapi untuk bicara dengannya. Tepat pukul 1.13, Salsa berdiri di tengah lorong, membawa satu benda yang ia temukan di mimpi, pita rambut putih Nina. Ia meletakkannya di tengah jalan, lalu berkata pelan, "Kalau kamu memang belum selesai, datanglah sekarang. Tapi jangan bawa aku pergi. Bawa kenanganmu saja." Hening. Lalu udara berubah dingin. Asap putih muncul dari aspal. Dan dari balik kabut, Nina muncul. Wajahnya kini bukan menyeramkan, tapi sedih. "Aku tunggu dia, pulang." Tapi dia malah pergi. Salsa mengangguk. Ia paham. Aku, mungkin bukan dia. Tapi kalau itu yang kamu perlu, aku bisa bantu kamu pulang. Nina menatapnya lama. Kemudian, ia berjalan mendekat. Dan pelan-pelan, tubuhnya mulai berpendar. Pita putih itu melayang ke udara, lalu terurai menjadi serpihan cahaya. Salsa menutup mata. Di telinganya, suara Nina terakhir kali terdengar. "Terima kasih, karena nggak lari." Keesokan harinya, Pak Indra menemukan Salsa duduk sendiri di pinggir terowongan, menangis pelan. Tapi bukan karena takut. Tapi karena Nina sudah pergi. Untuk pertama kalinya dalam 21 tahun, tidak ada gangguan di terowongan Casablanca. Tidak ada motor tanpa pengendara. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada order fiktif. Hanya sepi. Seperti seseorang akhirnya menemukan jalan pulang. Tapi, malam itu, di layar HP Pak Indra, muncul satu notifikasi aneh dari aplikasi transportasi online. Order baru jemput, terowongan Casablanca penumpang, Arman. Cerita makin mencekam dan membuka ruang untuk twist baru. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut ke narasi 9, di mana ternyata bukan hanya Nina yang belum selesai, tapi Arman juga mulai kembali, dan kali ini, dia tidak hanya menunggu. Dia marah. Penumpang terakhir. Pak Indra menatap notifikasi di HP-nya dengan jantung berdegup kencang. Penumpang, Arman jemput di terowongan Casablanca, tujuan tidak diketahui. Nama itu seharusnya sudah lama tenggelam bersama kecelakaan tahun 2004. Tapi kini, dia kembali. Dan berbeda dengan Nina yang muncul dengan kesedihan. Arman membawa kemarahan. Sejak notifikasi itu muncul, gangguan kembali terjadi, tapi kini lebih parah. Orang-orang yang melewati terowongan Casablanca mulai mengalami halusinasi massal. Ada yang melihat sosok pria berjaket kulit berdiri di tengah jalan, menatap kendaraan yang melaju kencang. Ada yang mengaku melihat motor meluncur kencang dan menghilang begitu saja saat memasuki lorong. Salsa, yang pikir semuanya sudah selesai, mulai mendapat mimpi baru. Tapi kali ini bukan Nina. Ini Arman. Dalam mimpinya, Salsa berlari di terowongan. Tapi suara motor mengejarnya dari belakang. Saat ia menoleh, Arman mengendarai motor dengan mata hitam pekat dan darah mengalir dari helmnya. "Kenapa kamu tinggalkan dia? Kamu yang janji jaga dia. Sekarang, kamu gantian di sini." Salsa bangun dengan tubuh penuh lebam, seolah benar-benar tertabrak. Pak Indra sadar, kemarahan Arman berasal dari dosa yang tak pernah ia tebus.
Saat kecelakaan terjadi, ia lari, meninggalkan Nina sekarat. Tapi yang membuat arwahnya tidak tenang, adalah kenyataan bahwa ia selamat, hidup, lalu dilupakan. Dan kini, dengan Nina telah pergi, Arman merasa benar-benar sendirian di antara dua dunia. Dalam penggalian dokumen lama, Pak Indra menemukan satu fakta mencengangkan. Arman sempat menulis surat pengakuan dosa 1 minggu setelah kecelakaan. Surat itu tidak pernah dikirim, hanya ditemukan di laci kosnya saat ia menghilang. Surat itu berbunyi, "Maaf, Nina. Aku takut. Aku bukan cowok yang kamu pikir. Aku egois. Tapi kalau aku bisa ulang waktu, aku rela mati di sana, sama kamu." Setelah surat itu ditemukan, Arman menghilang. Salsa membaca surat itu, dan sesuatu dalam dirinya mulai bergetar. Ia merasa, ada bagian dari dirinya yang adalah Arman. Kalau ia memang reinkarnasi dari dua jiwa yang terhubung dengan masa lalu Nina, mungkin ia bisa bicara pada Arman, seperti dulu ia bicara pada Nina. Maka, untuk kedua kalinya, Salsa dan Pak Indra kembali ke terowongan Casablanca. Tapi kali ini, lorong itu bukan sekadar lorong. Ia hidup. Langit berubah merah. Suara klakson dan raungan mesin memekakan telinga. Jalanan bergelombang seperti sedang bernapas. Dan di ujung lorong, Arman menunggu. Bukan dalam bentuk manusia, melainkan roh marah berwujud motor terbakar, dengan tubuh Arman melebur dalam mesin dan besi bengkok. Mata hitam, wajah hangus, dan suara seperti gemuruh knalpot pecah. Salsa melangkah maju dan berteriak, "Kamu gak ditinggal, Arman. Kamu lari. Tapi kamu masih punya kesempatan buat pulang." Sosok itu meraung, "Aku tidak pulang. Aku tertinggal." Pak Indra membacakan doa. Tapi terowongan mulai runtuh secara visual. Bayangan masa lalu muncul bersamaan. Kecelakaan, wajah Nina, malam hujan, dan detik-detik Arman berlari meninggalkan cinta yang hancur. Salsa menangis. Ia membuka jaketnya dan menunjukkan pita putih milik Nina, yang ia simpan sejak malam itu. "Nina sudah pergi. Dia maafin kamu. Sekarang giliran kamu. Maafin dirimu sendiri." Suara motor berhenti. Sosok Arman menatap pita itu lama. Kemudian, wajahnya mulai berubah, dari amarah menjadi sedih. Tangannya, yang tadi seperti besi terbakar, perlahan kembali menjadi manusia. Air mata jatuh dari mata hitamnya. Dan dalam bisikan terakhir sebelum lenyap, Arman berkata, "Terima kasih, karena gak biarin aku sendirian." Lorong kembali sunyi. Lampu menyala kembali. Salsa dan Pak Indra berdiri dalam hening. Kali ini, tidak ada motor. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Hanya jalan biasa. Seperti semua kutukan, akhirnya padam. Tapi, di radio mobil tua Pak Indra yang terparkir di pinggir jalan, terdengar suara statik, lalu satu suara anak kecil berbisik. "Kalau Nina dan Arman sudah pergi, siapa yang naik motor itu sekarang?" Lorong itu tidak pernah kosong. 2 minggu setelah malam terakhir di terowongan Casablanca, Jakarta kembali tenang. Tidak ada lagi cerita horor viral. Tidak ada lagi mimpi buruk, suara motor gaib, atau pengendara yang hilang tanpa jejak. Salsa mulai kembali kuliah seperti biasa, dan Pak Indra pun menyimpan catatan terakhirnya, sebuah dokumentasi penuh tentang pengalaman mereka. Judulnya, Kutukan Casablanca, Akhir dari Dua Jiwa. Tapi malam itu, saat hujan turun pelan, Pak Indra menerima surat misterius. Bukan dari seseorang, tapi tertulis tangan dengan tinta merah. Isinya singkat. "Kalian terlalu dalam menggali. Nina dan Arman hanya permukaan. Lorong itu lapar. Dan dia sudah memilih penggantinya." Di dalam amplop, ada potongan kain seragam mahasiswa, dengan inisial nama, SR. Salsa Rahmani. Malamnya, Salsa mulai mendengar suara, dari balik dinding kamarnya. Bukan suara motor. Bukan bisikan. Suara langkah kaki. Teratur. Lambat. Seperti sesuatu sedang berjalan di lorong, tapi bukan lorong fisik. Lorong itu kini ada di pikirannya. Di balik kelopak mata. Di antara denyut jantung dan helaan napas. Ia mimpi buruk lagi. Tapi kali ini tidak ada Nina. Tidak ada Arman.
Hanya terowongan itu sendiri. Gelap. Tak berdasar. Dinding-dindingnya bernafas. Dan di ujungnya, bukan sosok manusia. Tapi sesuatu yang menjalar. Makhluk tanpa bentuk, matanya banyak, tubuhnya tersusun dari besi, darah, dan tulang. Ia tidak berbicara. Tapi ia masuk ke kepala Salsa, berbisik dari dalam. Terima kasih sudah membawakan jiwa-jiwa itu padaku. Salsa tersentak bangun, dan tubuhnya demam. Kulitnya memucat. Ia muntah darah. Pak Indra langsung membawanya ke rumah sakit. Tapi dokter bingung. Tidak ada penyakit. Tidak ada gejala medis. Hanya tubuh yang perlahan menolak hidup. Pak Indra kembali ke terowongan. Ia bawa catatan-catatan lamanya. Semua dokumentasi tentang Nina, Arman, dan gangguan gaib. Ia berdiri di tengah lorong dan membakar semua dokumen itu. Kalau ini semua salahku, ambil aku saja, teriaknya. Tapi lorong itu hanya diam. Lalu dari balik bayangan tembok, muncullah motor hitam tua. Tidak dikendarai siapapun. Mesin menyala pelan. Knalpot berasap tebal. Dan di jok belakangnya, ada helm putih. Pak Indra tahu. Itu bukan milik Nina. Bukan Arman. Tapi milik korban pertama yang tak pernah disebut. Seseorang yang tewas saat pembangunan terowongan tahun 1987. Ia seorang mandor, yang jatuh ke dalam lubang pengeboran saat proyek dikebut pemerintah. Tidak pernah ditemukan jasadnya. Dan sejak itu, lorong ini menolak menjadi sekadar lorong. Karena di dalam tanahnya, tertanam jiwa haus yang tak pernah dimakamkan. Sejak saat itu, siapapun yang mati di Casablanca, jiwanya tidak pergi. Mereka menjadi bagian dari tubuh lorong. Menyatu. Meningkatkan kekuatannya. Nina dan Arman hanyalah wajah. Tapi pemilik lorong ini adalah entitas purba yang terbangun dari tragedi dan ketakutan. Malam terakhir. Salsa duduk di kursi roda, tubuhnya kurus dan matanya cekung. Tapi ia tersenyum, seolah tahu akhir dari semua ini. Pak Indra, katanya pelan, kalau saya pergi, jangan kubur saya. Biarkan saya tetap di sini. Jaga pintunya, supaya nggak terbuka lagi. Pak Indra menangis. Ia tahu maksud Salsa. Di malam itu, Salsa meninggal. Dan mayatnya tidak pernah ditemukan, karena Pak Indra menyimpannya di balik tembok tertutup di terowongan Casablanca. Bukan karena gila. Tapi karena ia tahu, kalau tidak ada penjaga di sana, lorong itu akan mencari jiwa lain. Dan sejak malam itu, terowongan kembali sepi. Sampai pada suatu hari, seorang pengemudi ojek baru menerima notifikasi. Order masuk. Jemput, terowongan Casablanca. Nama penumpang, Salsa Rahmani. Tujuan, tidak diketahui. Headphone terowongan Casablanca kini hanya terlihat seperti jalan biasa. Tapi jangan salah, ia masih lapar. Dan kadang, saat kau lewat tengah malam, kau akan dengar suara motor tua di belakangmu. Jangan lihat ke spion. Karena siapapun yang melihat, tidak pernah keluar dari lorong itu hidup-hidup.